Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rohmawati dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Asri dari majalah Female Readers. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Pendengar yang budiman, menjelang Idul Fitri, kita sering melihat tradisi kirim-mengirim parcel mulai meningkat. Ada jargon yang sering kita dengar, ungkapkan hatimu dengan hadiah. Masalahnya, ternyata sekarang yang mendapatkan hadiah atau parcel tersebut bukan hanya teman, kerabat atau orang tua. Bahkan ada fenomena yang menarik, para pejabat, manajer, direktur, atau semua orang yang memiliki posisi yang penting itu kebanjiran parcel. Hadiahnya mengalir tidak hanya dari kolega, perusahaan mitra, tetapi juga anak buah. Nah, bagaimana Islam membahas masalah ini? Secara khusus akan kita bahas dalam rubrik Female Chatting. Oke, pendengar yang budiman, langsung saja kita obrolkan fenomena ini dengan Ustazah Arsri. Ustazah, melihat fenomena yang tadi kita saling memberikan hadiah, menurut Ustazah bagaimana dalam Islam itu sendiri memandang saling memberikan hadiah tersebut? Mbak Wati dan pendengar yang budiman, sebetulnya saling memberikan hadiah antar sesama muslim itu perbuatan yang baik ya, yang terpuji, nggak masalah gitu ya.
Karena Rasulullah sendiri juga sangat menganjurkan. Bahkan dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan wa tahaddu tahabbu, yang artinya kalian harus saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Demikian juga orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberikan itu gitu ya. Bahkan kalau perlu dia membalasnya suatu kesempatan. Nah, dasarnya adalah hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbali hadiyatu wa tusibu 'alaiha." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dan kemudian membalasnya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya disunahkan ya membalas hadiah saudara kita dengan hadiah juga. Bahkan ketika kita tidak mampu membalas pemberian orang lain, maka balasan yang baik adalah ya minimal mengucapkan terima kasih gitu ya. Jazakallah khairan. Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi intinya bahwa saling memberikan hadiah menunjukkan ikatan persaudaraan yang baik, sehingga Islam justru sangat menganjurkan. Malah jadi perbuatan terpuji ya Ustazah ya, Iya, ketika kita betul memberikan sekali. hadiah tersebut. Ya. Nah, kalau tradisi memberikan hadiah dalam bentuk parcel di bulan Ramadan ini bagaimana Ustazah? Karena kan ternyata memberikan hadiah pada bulan Ramadan ini meningkat gitu. Terus ini bisa dibuktikan gitu dengan banyaknya bisnis parcel di bulan Ramadan. Iya betul ya, kalau di bulan Ramadan kita melihat fenomena orang saling memberikan hadiah yang bentuknya parcel ya, dikemas dengan kemasan yang indah dan isinya juga macam-macam ya. Kalaupun ini diberikan di bulan Ramadan justru semakin baik ya, karena pahalanya akan semakin berlipat ganda. Ya, misalnya hadiah itu bisa diberikan oleh anak kepada orang tuanya ya. Kalau hari biasa atau di luar bulan Ramadan pahalanya satu, kan nanti berlipat ganda gitu ya di bulan Ramadan. Jadi tidak masalah. Bisa juga misalnya diberikan kepada teman-teman, tetangga atau kerabat ya. Ya isinya dikemas seperti apapun ya boleh-boleh saja gitu. Ternyata malah semakin bagus gitu ya Ustazah ya. Apalagi kalau seandainya diberikan gitu ya dari seorang anak pada orang tuanya gitu kan. Nah, tapi masalahnya nih Ustazah, ternyata yang sering kebanjiran parcel malah para pejabat, direktur perusahaan atau manajer yang punya posisi. Nah, kalau seandainya fenomenanya seperti ini, itu bagaimana Ustazah? Iya betul ya, sampai-sampai memang kemarin sempat ada larangan gitu ya para pejabat untuk menerima parcel, karena memang ada kekhawatiran ternyata nanti pemberian parcel kepada orang-orang yang punya kedudukan ini ada maksud-maksud tertentu. Ada maksud ya. Iya, ada udang di balik batu gitu ya. Jadi memang betul sekali kalau parcel itu diberikan kepada pejabat, misalnya dia punya kedudukan sebagai direktur perusahaan, manajer atau penguasa ya. Memang harus dicermati ya, siapa dulu nih yang memberikan gitu kan. Kalau memang yang memberikan itu sebatas keluarga, ya sahabat atau mungkin tetangga yang memang maksudnya itu adalah karena persaudaraan, ya nggak masalah sebenarnya ya, halal-halal saja, hukumnya sama saja dengan memberi hadiah kepada yang lain. Nah hanya saja ini perlu dicermati karena kebanyakan parcel ini justru datang dari misalnya direktur perusahaan dari anak buahnya ya, atau pejabat dari kolega perusahaan, mitra bisnis yang dikhawatirkan dia memiliki maksud-maksud tertentu gitu dengan memberikan hadiah. Misalnya ya pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bidang tenaga kerja atau izin perusahaan. Lantas dia kebanjiran parcel nih dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kewenangannya. Nah, kalau jabatannya menyangkut urusan hukum atau lembaga peradilan misalnya ya, terkadang hadiahnya lebih besar lagi gitu ya, harganya mahal sampai bahkan mungkin barang-barang berharga seperti barang elektronik, kulkas, mobil dan sebagainya. Nah hal-hal semacam ini perlu dicermati. Jelas kalau memang pemberian parcel ini terkait dengan jabatan dia, pasti ini ada indikasi kepentingan tertentu gitu. Ada udang di balik batu tadi gitu. Iya, betul sekali. Jadi ada motif-motif yang bukan sekedar karena persaudaraan gitu ya, tapi karena ada maksud tertentu nanti di kemudian hari supaya urusannya nih lancar nih dengan pejabat-pejabat ini gitu kan. Jadi
kalau kasusnya seperti ini, jelas ini yang tidak boleh. Artinya hadiah semacam ini bisa jadi nanti masuknya ke kategori suap. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laknatullahi ala rosi wal murtashi fil hukmi. Artinya, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kalau bagi para pejabat harus hati-hati ya menerima parcel, bisa jadi jangan-jangan ini suap gitu. Ada maksud tertentu gitu kan di balik pemberian parcel tersebut. Iya, betul sekali. Dan dalam riwayat lain ya, Ahmad juga meriwayatkan dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rosi wal murtashi wa ra'is bainahuma. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap, penerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan. Jadi pejabat tadi mungkin dia tidak punya maksud karena dia cuma menerima gitu ya, tapi jangan sampai dia termasuk yang menerima suap tadi gitu. Karena kita tidak tahu gitu ya maksud dari pemberian hadiah tersebut. Iya. Gitu. Oke, pendengar yang budiman, bagaimana? Semakin menarik bukan pembahasan kita kali ini? Jangan kemana-mana, karena kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini setelah mendengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap
Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Rohmawati dan Ustazah Asri dalam rubrik Female Chatting. Dan kali ini kita sedang membahas topik parsel untuk pejabat. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini dengan Ustazah Asri. Ustazah, tadi kan sudah dibahas tuh, ternyata menerima hadiah bagi seorang pejabat atau manajer atau direktur itu ternyata haram gitu kan. Karena ternyata dikhawatirkan ada sesuatu di balik itu semua. Nah, kalau seandainya kita itu yang berada dalam status orang yang kebanjiran hadiah tersebut, atau misalnya kita itu sebagai pejabat atau manajer, bagaimana kita bisa memilah mana hadiah yang boleh kita terima atau yang tidak boleh kita terima? Karena kan tadi gitu ya, khawatirnya haram gitu kan. Padahal kan bisa saja itu orang yang memberikan hadiah kepada kita itu alasannya karena kasih sayang semata. Ya, baik Mbak Wati dan juga pendengar yang budiman. Memang ya, kalau kita punya posisi sebagai pejabat atau manajer ya, agak sulit juga ya untuk memilah-milah mana nih parcel yang dikirimkan orang yang boleh kita terima, boleh juga yang tidak. Karena dalam Islam kan tadi sebetulnya menerima hadiah kalau memang nggak ada maksud-maksud tertentu, tapi karena sebagai bentuk keakraban, kasih sayang, itu kan sah-sah saja ya, boleh ya. Nah, karena itu kita bisa pikirkan nih, sekiranya misalnya kita sudah nggak menjabat lagi nantinya, misalnya nggak menjadi manajer atau pejabat tadi, katakanlah kita bayangkan kalau saya sudah pensiun, orang ini mau nggak sih nanti ngasih parcel ke saya? Nah, kalau kita kira-kira, wah kayaknya orang ini nggak bakalan ngasih parcel nih kalau saya sudah pensiun, berarti jelas dia memberikan parcel itu karena kedudukan kita semata-mata. Nah, itu yang kita haram untuk menerimanya. Jadi insya Allah kita bisa memilah-milah, kecuali kalau kita punya relasi misalnya yang sudah sangat akrab ya, dan kita perkirakan kita punya jabatan apapun ya, tidak, ataupun nanti sudah pensiun tidak punya jabatan juga, teman akrab kita itu tetap saja memberi hadiah, wah berarti ini memang hadiah yang boleh kita terima gitu. Jadi insya Allah dengan kita mengira-ngira, kita pikirkan secara mendalam, wah kira-kira kalau ini dari relasi-relasi yang terkait dengan jabatan kita, maka ya itu lebih baik, lebih aman kita tidak menerimanya begitu. Ya, tetap harus berhati-hati gitu ya Ustazah. Iya, betul sekali. Nah, tapi masalahnya nih Ustazah, kan namanya menolak itu kan nggak enak nih. Nah, bagaimana kita bisa teknis menolaknya gitu supaya terasa enak atau bagaimana gitu kan? Karena kan kalau diterima juga kita takut bahwa itu haram gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ya, sebagian dari pejabat kita, penguasa ataupun juga mungkin orang-orang yang punya kedudukan sudah mulai menyadari gitu ya, untuk ingin hidupnya lebih bersih sehingga untuk kehati-hatian dia tidak menerima parcel. Nah, sikap seperti ini yang memang seharusnya diambil oleh para pejabat ini. Ya, kalau memang kita ada perasaan nggak enak menolak hadiah misalnya ya sebetulnya itu hanya perasaan kita saja kan. Tetap kita harus tunduk kepada yang namanya hukum-hukum Allah. Kalau memang itu haram, enak nggak enak tetap harus kita tolak gitu kan ya, sehingga bagaimana cara kita menolaknya, sebetulnya sebelum kita mendapatkan parcel kita bisa antisipasi dulu gitu ya. Misalnya sebelum jauh-jauh hari sebelum lebaran ya, sebelum parcel itu mulai dikirimkan, kita sudah mengirimkan surat-surat edaran ke perusahaan-perusahaan misalnya bahwa kita dalam kedudukan kita sebagai pejabat ini misalnya ya tidak menerima hadiah atau parcel misalnya ya. Kalau perlu malah jelaskan saja ya kenapa sih alasan kita menolak hadiah atau parcel itu, karena status hukumnya yang haram, karena bisa masuk kategori suap tadi. Nah, insya Allah justru ini pejabat seperti ini akan mendapatkan keberkahan, karena selain dia
terhindar dari suap menyuap, dia juga mendakwahkan kepada yang lain gitu kan, bahwa tradisi pemberian parsel kepada pejabat dalam kedudukan dia sebagai seorang yang memiliki suatu kewenangan tertentu itu diharamkan untuk menerima. Jadi teknisnya bisa seperti itu gitu. Sebagai seorang pejabat itu memang harus hati-hati gitu kan dalam menerima hadiah atau parsel tersebut gitu. Selektif lah ya. Selektif iya. Kalau bisa memang benar-benar dari awal gitu ya, kita harus memberikan warning ya. Ya, memberikan warning gitu kan, supaya memang orang lain itu tidak sampai memberikan hadiah gitu kan atau parsel ya tadi dengan maksud-maksud tertentu gitu kan. Nah, biasanya dalam perusahaan itu kan sudah adalah anggaran tersendiri untuk parsel-parsel, baik untuk bos, manajer, karyawan dan lembaga-lembaga mitra. Nah, kalau ada perusahaan yang tetap memberikan parsel dengan alasan seperti ini tadi gimana? Ya, memang ya kadang ada suatu perusahaan tertentu yang setiap tahun itu dia sudah punya anggaran ya, nanti akan memberikan parsel ke siapa saja, bentuknya seperti apa dan budgetnya sekian gitu ya. Kalau memang perusahaan itu sudah punya anggaran seperti itu, ya boleh-boleh saja, tetapi sasaran pemberian parselnya saja yang diganti gitu ya. Iya, misalnya dia tidak lagi merilis atau menulis nama-nama pejabat yang diberi hadiah, tapi diganti misalnya salurkan saja ke yang lebih berhak, misalnya fakir miskin, anak-anak yatim piatu gitu kan. Iya. Atau kalau tidak usah jauh-jauh, bisa juga diberikan kepada karyawannya sendiri gitu ya, anak buahnya, misalnya ada anak buahnya yang berprestasi ya, kenapa tidak parsel itu diberikan kepada mereka misalnya. Jadi itu juga akan memotivasi karyawannya kan, sehingga nanti perusahaan itu justru akan jauh lebih berkembang kalau karyawannya merasa dihargai gitu kan. Ada kejutan di bulan Lebaran gitu ya, daripada parsel yang sudah dianggarkan tadi disalurkan kepada pejabat-pejabat atau penguasa yang memang diharamkan karena masuk kategori suap tadi. Kalau banyak pejabat yang menolak parsel, kan dikhawatirkan bisnis parsel terganggu nih. Padahal kan bisnis ini menjadi peluang usaha yang baik di masyarakat. Saya sering melihat di bulan Ramadan banyak mahasiswa yang bisnis parsel, karena kan untuk tambahan biaya kuliah. Nah, bagaimana dengan hal ini? Iya, betul sekali Mbak Wati dan juga pendengar yang budiman. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ya, ketika ada larangan pejabat menerima parsel, kemudian para pengusaha parsel ini sampai-sampai demo gitu ya, takut rezekinya terganggu gitu ya. Ya, kita maklumi lah, karena memang pengusaha parsel ini mereka hanya memanfaatkan momen 1 tahun dalam sekali ya, untuk mendapatkan rezeki yang lebih gitu ya. Tetapi perlu diingat, sebagai seorang muslim, kita jangan hanya melihat bisnis itu dari manfaatnya semata dong ya. Kita harus melihat juga bagaimana hukum Islam mengenai hal ini. Dan saya kira pengusaha parsel nggak perlu khawatir bahwa larangan atau haramnya pejabat menerima parsel ini kemudian bisnisnya akan mati. Karena bisnis parsel ini sebetulnya bisa dikelola dan akan menjadi barokah bila pengelolaannya ini yang benar gitu ya. Artinya ya, bahwa hadiah atau parsel yang dijual belikan ini kemudian nanti diberikan kepada pihak-pihak yang memang lebih berhak gitu kan, sehingga bisnisnya tetap akan berjalan. Toh masih banyak kok di luar pejabat yang bisa diberikan parsel gitu ya. Malah kalau perlu kita dorong nih, pejabat-pejabat itu jangan yang menerima parsel, tapi mereka yang membeli parsel gitu. Betul. Nah, untuk siapa? Untuk siapa nih pejabat kok malah disuruh membeli parsel? Ya, pejabat itu bisa memberikannya kepada rekan sesama kerjanya, kepada anak buahnya, kepada bawahannya gitu ya, kepada kerabat-kerabatnya ya, saudara-saudaranya gitu. Jadi hanya sasaran siapa yang menerima, siapa yang memberi parsel saja kan yang berubah. Jadi bisnis parsel insya Allah tetap akan hidup kalau bisnis ini memang semuanya paham dengan Islam, bahwa parsel harus diberikan kepada orang yang berhak, bukan kepada pejabat gitu ya. Nah, insya Allah kalau pemberian parsel ini membudaya sebagaimana
yang disunahkan oleh Rasulullah untuk saling memberi hadiah tadi, insya Allah justru itu akan sangat menguntungkan gitu ya bagi para pengusaha parcel, dan juga akan membawa berkah bagi seluruh elemen masyarakat, baik itu pejabat karena pejabatnya yang memberikan gitu ya, juga kepada anak buahnya, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, karena mereka memberikan parcel kepada pihak-pihak yang berhak, dan itu insya Allah akan menjadi pahala yang besar karena diberikan selama bulan suci Ramadan gitu. Dan semakin mempererat kedekatan juga tentunya ya Ustazah ya. Iya betul sekali, karena memberi hadiah ini juga salah satu bentuk kecintaan kita gitu ya kepada sesama muslim. Seperti itu Mbak Wati dan juga pendengar yang budiman. Oke pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang parcel buat pejabat. Semoga apa yang kita obrolin tadi dapat menambah wawasan kita. Buat pendengar yang ingin bertanya, memberi kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik www.gaulislam.com. Saya Rohmawati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Asri. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang telah Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini aku jauh darimu, selama ini aku ingkar padamu. Begitu banyak dosa yang ku lakukan, hingga ku merasa diri penuh dosa. Terkadang ku lupa, terkadang ku ingat, ku ingin diriku bertobat. Ampuni aku dari dosa-dosa yang ku lakukan padamu, ya Allah. Ampuni aku dari kesalahan
Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.